Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rasulullah adalah manusia yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah pencipta manusia. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidur setelah sholat Isya. Jadi beliau tidak begadang, kemudian tidur tengah malam, tidak. Tapi beliau tidur setelah Isya, baru kemudian sepertiga malam yang terakhir atau separuh malam yang kedua itu beliau bangun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ibadah. Jadi yang pertama adalah Rasulullah tidur di awal malam setelah sholat Isya. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidur dengan mematikan lampu. Artinya dalam suasana yang remang-remang atau gelap. Kenapa? Karena cahaya yang bisa menyinari tubuh kita ketika kita sedang tidur itu oleh tubuh kita dianggap sedang siang, sehingga sulit untuk istirahat. Maka agar seluruh anggota tubuh kita istirahat secara total, maka lampu tidak boleh terang benderang. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur itu beliau membaca doa. Doa yang beliau ucapkan, Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah. Amutu wa ahya. Aku mati dan aku hidup. Dan ini sesuai dengan tujuan hidup manusia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya untuk ibadah. Sebelum tidur beliau membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surah An-Nas, dan surat atau ayat kursi. Kemudian beliau meniupkannya ke tangannya, dan beliau kemudian mengusapkan tangan itu ke seluruh tubuh beliau. Kemudian ketika berbaring, beliau mengambil posisi miring kanan. Dan ini dari segi kesehatan baik. Kenapa? Karena jantung itu ada sebelah kiri. Maka kalau kita tidur dengan miring sebelah kiri, jantung itu akan ditekan oleh anggota tubuh yang lain, sehingga akan terasa berat untuk melaksanakan aktivitas. Maka ketika kita miring ke kanan, jantung itu bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian beliau juga meletakkan tangan kanannya di bawah kepala. Artinya ketika tidak ada bantal, beliau tetap menjadikan kepala itu lurus dengan tulang punggung, sehingga bangun tidur itu tidak sakit. Nah, kalau kita sekarang menggunakan bantal, maka kita letakkan tangan kanan itu di bawah bantal, sehingga tetap sesuai dengan cara tidur Rasulullah SAW. Kemudian setelah bangun, Rasulullah SAW itu membaca doa, minimal Alhamdulillahirrabbilalamin, atau boleh dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah setelah menghidupkan kami setelah sebelumnya dimatikan. Dimatikan artinya ketika kita sedang tidur itu hampir sama prosesnya dengan orang mati. Hanya saja ketika kita sedang tidur itu tidak
dicabut secara penuh dan dikembalikan lagi rohnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita akan kembali. Nah, ini cara tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, yang sesuai dengan anjuran Allah dan sesuai dengan kesehatan. Maka kita berusaha agar tidur kita sesuai dengan sunnah Rasulullah dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.